wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas hadis nomor 6, keutamaan berkumpul di dalam masjid untuk mempelajari Al-Quran. Fadlul ijtima'i fil masjidi lidarsil Qur'ani. Telah kita ketahui bersama bahwasanya yang dimaksud dengan berkumpul membaca Al-Quran di dalam masjid ada empat bentuk gambarannya. Bentuk yang terakhir, bentuk yang keempat, maka jumhur ulama membolehkannya. Bentuk yang keempat yaitu adalah membaca Al-Quran dengan berkumpul di dalam masjid, membacanya dengan berjamaah bersama-sama. Jumhur ulama membolehkannya, namun ulama Malikiyah memakruhkannya, tidak membolehkannya. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis, wa qala Muhammad bin Muhammad al-Khadimi, berkata Muhammad bin Muhammad al-Khadimi, wa kariha an yaqra al-Qur'ana jama'atan li'anna fihi tarkul istima'i wal insati al-ma'muri biha. Berkata Muhammad bin Muhammad al-Khadimi, wa kariha, dan dimakruhkan, dilarang suatu kaum membaca Al-Quran bersama-sama, berjamaah, satu suara, satu nafas. Kenapa? Apa alasannya? Khususnya madhab Malikiyah, kenapa mereka melarang membaca Al-Quran berjamaah? Li'anna fihi tarkul istima' wal insat al-ma'muri bihi. Karena ketika seseorang berkumpul menjadi satu, kemudian membaca Al-Quran secara bersamaan, membaca Al-Quran secara berjamaah bersama-sama, maka hal tersebut dapat menyebabkan tarkul istima', dapat menyebabkan seseorang yang berkumpul tersebut tidak mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Qur'annya. Wa tarkul insat, dan sebab yang kedua dikarenakan apabila suatu jamaah, suatu kaum membaca Al-Quran bersama-sama, nanti dapat menyebabkan tarkul insat, tidak tenang di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran.
Ini dua sebab atau dua alasan khususnya madhab Malikiyah melarang suatu kaum berkumpul membaca Al-Quran bersama-sama. Tarkul istima' wa tarkul insot, karena bisa menyebabkan tidak perhatian terhadap apa yang dia baca dan tidak tenang. Tidak tenang itu maksudnya bacaan Al-Quran tersebut tidak menjadikan khusyuk bagi yang membacanya atau yang mendengarkannya. Ya, dua alasan ini tentunya ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'ana fastami'u, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian istima', dengarkanlah dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah, tenanglah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Ya, tapi kalau baca berjamaah ditakutkan apa? Tidak karuan. Ada yang bacanya beneran, ada yang bacanya mainan, ada yang bacanya keras, ada yang bacanya pelan. Ini alasan kenapa dilarang membaca Al-Quran berjamaah, satu suara satu nafas. Wakila, dan diriwayatkan dalam sebuah pendapat, la ba'sa bihi, ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa suatu kaum berkumpul di dalam masjid membaca Al-Quran dengan berjamaah. Wala ba'sa bijtima'ihim ala qiraatil ikhlasi jahron inda khatmil Quran. Dan juga ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh suatu kaum itu berkumpul di dalam masjid membaca Al-Quran secara berjamaah, tepatnya membaca surat Al-Ikhlas ketika khataman Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan kalau khataman Al-Quran, maka ketika sampai di surat Al-Ikhlas maka boleh dibaca bersama-sama dengan suara keras. Wal aula an yaqra'a wahidun wa yastami'ul baqun. Ya, dari pemaparan tadi, maka yang lebih utama kaifiyah, tata cara membaca Al-Quran ketika suatu kaum itu berkumpul di dalam masjid, yang lebih utama an yaqra'a wahidun, hendaknya salah seorang dari kaum tersebut membaca Al-Quran, wa yastami'ul baqun, dan yang lainnya mendengarkan dengan seksama sesuai dengan firman Allah, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kemudian mu'alif hafizahullah di sini ingin menjelaskan kepada kita semua lebih detailnya pendapat madhab Malikiyah yang melarang membaca Al-Quran secara berjamaah. Al-qaulu tsani, perkataan yang kedua, karahatu qiraatil jama'ati ma'an bi sautin wahidin litadhammuniha tarkil istima'i wal insati. Madhab Malikiyah termasuk Imam Malik sendiri sangat melarang membaca Al-Quran dengan berjamaah. Membaca Al-Quran dengan berjamaah maksudnya apa? Membaca Al-Quran dengan berjamaah yaitu maksudnya
suatu kaum berkumpul membaca Al-Quran bersama-sama, satu suara, satu nafas. Madhab Maliki termasuk Imam Malik sangat melarang keras kaifiyah atau tata cara membaca Quran seperti ini. Alasan yang pertama, tarkul istima', dikarenakan kalau baca Al-Quran berjamaah dapat menyebabkan tidak didengarkannya bacaan Al-Quran. Padahal sekali lagi perintahnya fastami'u lahu. Alasan yang kedua, tarkul insot, apabila Al-Quran itu dibaca secara berjamaah, maka apa? Maka menyebabkan tidak tenang, tidak menghadirkan kekhusyuan, ketenangan dari bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian diantara alasannya madhab Malikiyah melarang membaca Al-Quran secara berjamaah, waliluzumi takhliti ba'dihim ala ba'din. Ini yang lebih fatal. Alasan yang ketiga, khususnya madhab Maliki termasuk Imam Malik melarang membaca Al-Quran secara berjamaah, satu suara satu nafas. Karena apa? Karena dapat menyebabkan takhlit, dapat menyebabkan tercampur baurnya satu suara dengan suara yang lainnya, sehingga tidak merealisasikan perintah Allah di dalam membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, kalau baca berjamaah itu kan ada yang uraan seperti itu, ada yang baca suaranya keras, ada yang nggak niat, yang penting teriak-teriak. Nah, ini salah satu alasannya mazhab Malikiyah melarang, karena takhlid, ya, tercampurnya suara dengan suara yang lain, sehingga tidak merealisasikan perintah Allah di dalam membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Wa huwal mu'tamadu indal Hanafiyah wal Malikiyah. Maka pendapat ini, pendapat larangan membaca Al-Quran secara berjamaah, adalah pendapat yang mu'tamad. Ya, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat di madhab Hanafi dan madhab Maliki. Pendapat mu'tamad maksudnya apa? Pendapat mu'tamad itu maksudnya adalah bahwasanya pendapat ini, kalau disebutkan qaulul mu'tamad, maksudnya aksar ulama, kebanyakan ulama Hanafiyah, kebanyakan ulama Malikiyah berpendapat larangan membaca Al-Quran secara berjamaah. Kemudian disebutkan dalam kitab referensi yang lain, qala al-muallif hafizahullah, yukrahu lil qaumi an yaqra'ul qur'ana jumlatan litadhammuniha tarkil istima'i wal insad. Ya, penulis menyebutkan referensi kitab yang lain, sama disebutkan yukrah, dimakruhkan. Dimakruhkan ini kalau secara usul fikih, ya, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan lebih utama. Tapi kalau kita pahami makna makruh indah salaf, maka makruh ini maknanya adalah apa? Haram. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, yukroh mungkin kalau kita alterikan dilarang. Ya, yukrohu dilarang, lil qaum bagi suatu kaum, an yaqra'ul qur'ana jumlatan, dilarang bagi suatu kaum membaca Al-Quran secara berjamaah,
membaca Al-Quran jumlatan, membaca Al-Quran berjamaah, membaca Al-Quran menjadi satu. Kenapa dilarang? Sama alasannya, tarkul istima', karena menyebabkan tidak mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, wa tarkul insat, tidak tenang dan tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran. Waqila la ba'sa bihi, ada juga ulama yang mengatakan tidak mengapa membaca Al-Quran secara berjamaah. Kemudian ditegaskan kembali di dalam madhab Maliki, di dalam salah satu kitabnya, waqad asbatal malikiyatu al-qawla bil karahati fi kutubihim wa syanna'u alal qailina bil jawazi bila karahatin. Di dalam referensi kitab Malikiyah yang lainnya disebutkan bahwasanya para ulama Malikiyah telah asbata, telah menetapkan, para ulama Malikiyah telah menetapkan larangan membaca Al-Quran secara berjamaah. Wasyanna'u, dan para ulama Malikiyah telah banyak mengkritisi pendapat yang mengatakan boleh membaca Al-Quran berjamaah. Wa qad aqada Ibnul Hajj rahimahullah faslan fil madkhal wa ma ba'daha raddun fihi alal imamin Nawawi rahimahullah wa ma naqalahu min adillatin wa atharin anis salafi fal yuraji'. Maka sekali lagi, ulama Malikiyah termasuk Imam Malik, ya, mereka menetapkan bahwasanya dilarang membaca Al-Quran secara berjamaah, satu suara, satu nafas. Bahkan mereka telah banyak mengkritisi pendapat-pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnul Hajj di dalam kitabnya Al-Madkhal, dan disebutkan juga di dalamnya bantahan terhadap Imam An-Nawawi atau terhadap ulama-ulama jumhur yang membolehkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Ya, jadi intinya apa? Malikiyah termasuk Imam Malik melarang membaca Al-Quran secara berjamaah. Sebabnya ada 3 tadi: tarkul istima', tarkul insat, takhlitus saut. Ya, bahkan disebutkan oleh salah seorang ulama, At-Turtusi, wa qala Turtusi fil hawadithi wal bidai, berkata At-Turtusi di dalam kitabnya Al-Hawadith wal Bida', di dalam kitabnya tentang apa? Tentang perkara-perkara bid'ah. Lam yakhtalif qawluhu, yakni al-Imam Malik. Ya. Maka di dalam madhab Maliki tidak ada yang menyelisihi perkataan Imam Malik di dalam masalah ini. Termasuk Imam Malik melarang larangan membaca Al-Quran dengan berjamaah. Annahum idza qara'u jama'atan fi suratin wahidatin annahu makruh. Ya, ulama Malikiyah termasuk Imam Malik sepakat menetapkan bahwasanya apabila suatu kaum membaca Al-Quran secara berjamaah, membaca satu surat secara berjamaah misalnya, annahu makruh, maka hukumnya makruh. Kalau kita pahami makruh inda salaf, maka apa? Maka hukumnya haram, dilarang. Ya,
Karena Imam Malik ini termasuk ulama mutaqaddimun ya. Wa nuqila an Malik karahatul qiraati bil idarah. Ya, dan ada riwayat dari Imam Malik yang mengatakan karohah, dilarangnya membaca Al-Quran dengan idaroh, dengan bacaan idaroh. Bacaan idaroh di sini maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan berjamaah, satu suara satu nafas. Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan, bacaan idaroh ini ada 3. Yang pertama, membaca Al-Quran bergantian dengan melanjutkan ayat, ini dibolehkan. Yang kedua, membaca Al-Quran bergantian, namun orang yang kedua mengulang bacaan orang yang pertama, orang yang ketiga mengulang bacaan orang kedua, sampai seterusnya. Maka ini dilarang, khususnya di madhab Hambali. Yang ketiga, qiraatul idarah, juga termasuk qiraah idarah, membaca Al-Quran berjamaah. Maka Imam Malik karoha, melarang membaca Al-Quran dengan idarah, maksudnya dengan berjamaah, satu suara satu nafas. Wa qauluhu, bahkan juga ada perkataan Imam Malik yang menyebutkan wa hadza lam yakun min amalin nas, bahwasanya membaca Al-Quran dengan berjamaah, amalan seperti ini bukan amalannya manusia, bukan amalannya para sahabat, para salaf. Wa qala Abdul Walid Ibn Rushd innama karihahu Malik lil mujarati fi hifdhihi wal mubahati wat taqaddumi fihi. Ya, disebutkan beberapa alasan juga kenapa Imam Malik melarang membaca Al-Quran dengan berjamaah. Yang pertama, lil mujarati fi hifdhihi, karena kebiasaan manusia melakukannya, melestarikannya. Padahal apa? Padahal tidak pernah disyariatkan oleh para salaf. Ini sebab yang pertama. Wal mubahati, sebab yang kedua kenapa Imam Malik melarang, karena ya, kaum yang membaca Al-Quran secara berjamaah ini kebanyakan mereka mubaha, mereka itu memamerkan amalannya, mereka berbangga-bangga dengan amalannya, ya, padahal tidak dilakukan oleh salaf. Wa taqaddumi fihi, dan mereka saling berlomba-lomba di dalam mengamalkan bacaan Al-Quran secara jamaah, padahal tidak diamalkan oleh salaf. Maka ini 3 sebab diantaranya kenapa Imam Malik melarangnya. Kemudian qala al-muallif hafizahullah wa lihadza yanbaghi tarku hadhihi suratil akhirati. Ya, penulis kitab memilih pendapatnya Imam Malik, madhab Malik, berkenaan dengan membaca Al-Quran berjamaah. Dan oleh sebab ini, ya, sepatutnya untuk meninggalkan cara membaca Al-Quran, berkumpul membaca Al-Quran dengan gambaran yang keempat. Ya, penulis kitab lebih merojihkan madhab Maliki, tidak boleh membaca Al-Quran dengan berjamaah, satu suara satu nafas. Fa innal khaira fi ittiba'i man salaf, maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkara itu dengan mengikuti para salaf. Wa hadran minal mujarati wal mubahati wa ikhtilatil aswati wa tarkil insat, dan sebagai bentuk kehati-hatian dari sikap mujaroh,
Dari sikap mujaroh itu terbiasa membaca Al-Quran dengan berjamaah, padahal tidak ada perbuatan salafnya. Wal mubaha, juga berhati-hati kita menghindari, kita tidak membaca Al-Quran dengan berjamaah karena agar tidak mubaha, tidak berbangga-bangga, tidak memamerkan amalan tersebut. Wakhtilatil aswat, dan yang lebih penting, kenapa tidak dianjurkan membaca Al-Quran secara berjamaah? Agar tidak tercampur satu suara dengan yang lainnya, sehingga tidak mempraktekkan perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Dan yang lebih penting lagi, watarkil insat, hendaknya kita tidak membaca Al-Quran dengan berjamaah, ya karena apa? Dapat menyebabkan meninggalkan ketenangan, meninggalkan kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran atau di dalam bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, Markazul Fatwa Islam Web. Ya, penulis menukilkan pendapat-pendapat tadi yang sudah kita paparkan, ya, dari Markazul Fatwa Islam Web. Kemudian qala al-muallif hafizahullah, al-iltihaku biduari ta'limil Qur'ani fil masajidi yahsulu bihi masaliha wa tandari'u bihi mafasid. Kemudian selanjutnya, ya, penulis di sini menganjurkan kepada kita semua untuk bergabung, ya, bergabung atau berpartisipasi mengikuti kegiatan menghafal Quran, mempelajari Al-Quran di tempat-tempat penghafal Quran, di markas-markas Quran atau di pondok-pondok. Karena kenapa? Karena dapat seseorang ketika dia ihtimam, perhatian terhadap Al-Quran, maka dia akan memperoleh masalih, kemaslahatan, kebaikan yang begitu banyak, watan dari ubihi mafasid, dan dapat terhindar dari kerusakan. Yes. Penulis menganjurkan kepada kita semua, khususnya para penuntut ilmu, agar kita ikut serta, ya, untuk bergabung di dalam kegiatan-kegiatan tahfidz di pondok-pondok atau di markas-markas tahfidz Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi kita, dan dapat menghindarkan mafasid, kerusakan bagi kita. Qala al-allamah al-Utsaimin, berkata Asy-Syaikh al-Allamah al-Utsaimin, wa innani la ahussu ikhwani alladzina mannallahu ta'ala alaihim bil aulad an yushajji'u auladahum alal iltihaki bihadhil jama'at. Syekh Utsaimin pernah berkata, dan sesungguhnya aku sangat menganjurkan kepada, ya, siapa saja yang Allah karuniai seorang anak agar memasukkan anaknya itu, mengikut sertakan anaknya itu di dalam kegiatan menghafal Quran, di dalam kegiatan mempelajari Al-Quran. Ya, Syekh Utsaimin khususnya bagi orang tua yang sudah punya anak, agar mengikut sertakan anaknya di kegiatan-kegiatan pembelajaran Al-Quran, menghafal Al-Quran, bergabung dengan pondok-pondok, bergabung dengan markas-markas Al-Quran.
wa an yata'ahaduhum hala iltihaqihim, dan hendaknya para orang tua khususnya benar-benar berkomitmen, benar-benar bersungguh-sungguh di dalam mengikut sertakan anaknya, memasukkan anaknya di pondok-pondok atau markas-markas untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Wa yasta'inu ala dzalika bil ittisali bil mas'ulina fi hadhil jama'ati lil mutaba'ah. Ini khusus para orang tua ya, ketika memasukkan anaknya ke pondok, ke markas-markas Al-Quran, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka hendaknya para orang tua ini bekerja sama untuk tetap mengawasi anaknya dengan senantiasa menanyakan perkembangan anaknya kepada penanggung jawab ya di dalam suatu lembaga pendidikan atau suatu pondok, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran tahfidz. Ya, Syekh Utsaimin juga menasihatkan kepada para orang tua ketika mendaftarkan anaknya untuk masuk ke pondok atau ke sebuah tempat untuk menghafalkan Al-Quran, maka orang tua juga ikut serta dalam mengawasi perkembangan anaknya. Dengan apa? Dengan aktif bertanya bagaimana perkembangan hafalan anaknya, pelajaran anaknya, pemahamannya, dan lain-lain sebagainya. Fa inna tilawata kitabillahi min asbabis shalah. Ya, khususnya seseorang apabila mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka sesungguhnya membaca kitabullah, membaca Al-Quran itu adalah salah satu di antara sebab-sebab as-shalah, sebab-sebab kebahagiaan. Wa salahul waladi khairul lil walidi fid dunyahu wa ba'da mamatihi. Ini perhatikan ya, bagi kita semua, khususnya kita semua para penuntut ilmu ya, kalau kita berhasil, kita benar-benar menuntut ilmu ya, maka keberhasilan kita di dalam menuntut ilmu itu adalah kebaikan bagi walid, bagi orang tua di dunianya dan setelah matinya. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita berhasil, kita paham ilmu, kita amalkan ilmu tersebut, maka insya Allah kebaikan bagi orang tua kita di dunia ketika hidup atau ketika sudah meninggal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah waladun sholih yad'ulah ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan kita dalam menuntut ilmu. Wala syakka annal iltihaqa bihadhil jama'at a'ni jama'ati tahfidzil Qur'an yahsulu bihi masaliha wa tandari'u bihi mafasid. Dan tidak diragukan lagi apabila seseorang bergabung ya dengan mengikut sertakan dirinya di dalam kegiatan-kegiatan khususnya tahfidz Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, maslahat yang begitu banyak, dan dia juga akan terhindar insya Allah dari mafasid, kerusakan-kerusakan yang begitu banyak. Wa yahsulu bihi hifdzal Qur'anil Karim
wa mahabbatahu wal maila ilai. Di antara kebaikan yang didapatkan oleh seseorang apabila ikut serta bergabung untuk menghafal Al-Quran di dalam suatu markas atau di dalam suatu pondok, maka dia akan bisa menghafal Al-Quran dan dia akan mencintai Al-Quran dan hatinya akan selalu condong kepada Al-Quran. Wa yahsulu bihi rabtad darisi bi buyutillahi azza wa jalla al-masajid. Dan yang lebih penting lagi, ketika seseorang ikut serta dalam kegiatan menghafal Al-Quran, maka apa? Maka kegiatan menghafal Al-Quran itu akan selalu menjadikan jiwa seseorang itu bergantung kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsulu bihi istiglalal waqti bihadzal hadfin nabil. Dan seseorang yang menyibukkan dirinya ikut serta di dalam menghafalkan Al-Quran di pondok-pondok, di markas-markas Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sesuatu kebaikan untuk bisa mengatur waktunya lebih baik. Wa yahsulu bihi min husni riayati talibi ma yuthabu alaihi abuhu au ghairuhu min wulati amrihi. Begitu juga seseorang yang ikut serta dalam kegiatan menghafal Al-Quran, ya, maka seseorang tersebut akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari apa-apa yang sedang dia lakukan. Tidak hanya dia, tapi juga orang tuanya juga akan mendapatkan pahala, atau orang yang menanggungnya di dalam belajar. Wa yahsulu bihi thawabal mujtami'ina ala tilawati kitabillahi ta'ala fi baitin min buyutihi. Dan seseorang yang menyibukkan dirinya, mengikut sertakan dirinya untuk bisa menghafal Al-Quran di pondok-pondok atau di markas-markas Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan suatu kaum yang berkumpul mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam masjid, sebagaimana hadis kita yang kita pelajari ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man idda. Ya, ringkasnya penjelasan Syekh Utsaimin ini apa? Ingin menjelaskan kepada kita semua, yang pertama, kalau kita masuk ke lembaga pendidikan tahfidz misalnya, daftar ke lembaga pendidikan tahfidz misalnya, ya, maka hendaknya kita masuk ke sebuah lembaga tahfidz yang tempatnya itu di dalam masjid. Ini yang pertama. Supaya apa? Supaya mendapatkan keutamaan hadis yang sedang kita pelajari ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini maksud yang pertama dari penjelasan Syekh Utsaimin. Ya, kalau kita ikut tahfidz Quran, kalau kita sedang menghafalkan Al-Quran, kalau kita sedang membaca Al-Quran, usahakan hendaknya kita di masjid supaya mendapatkan keutamaan hadis yang keenam ini. Yang kedua, kalau seseorang itu membangun sebuah pondok, misalnya pondok tahfidz, maka hendaknya, ya, sebuah pondok itu atau pondok tahfidz itu kegiatannya di dalam masjid untuk bisa mendapatkan keutamaan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah.
Ya, intinya hadis ini menunjukkan kepada kita semua yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran, yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, maka apa? Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan hadis ini, hendaknya kita lakukan di dalam masjid. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, ini ada yang bertanya, apabila membaca Al-Quran dengan berjamaah, karena metode pondok dulu menggunakan metode membaca berjamaah dalam satu suara. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi, tidak semua ulama melarang membaca Al-Quran dengan berjamaah, ya. Tapi apa? Tapi tadi Imam Malik, madhab Malikiyah, termasuk fatwa Lajnah Daimah, ya, lebih mengambil pendapat yang tidak membolehkan membaca Al-Quran secara berjamaah. Bagaimana kalau misalnya kita gunakan metode menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran secara berjamaah, boleh atau tidak? Kalau memang hal tersebut dibutuhkan, ya, kalau memang hal tersebut dibutuhkan, khususnya di dalam pembelajaran misalnya, ya, dan terkadang supaya tidak ngantuk misalnya, wallahu a'lam, maka insya Allah dibolehkan. Ya, sekali lagi, apakah boleh misalnya sebuah metode membaca Al-Quran berjamaah, menghafal Al-Quran berjamaah, kalau memang dibutuhkan karena untuk mengatur sebuah pembelajaran agar tidak ada yang ngantuk dan lain sebagainya, maka insya Allah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak perlu, karena tidak ada sebab-sebab yang darurat untuk menghilangkan rasa kantuk dan lain sebagainya, maka tidak perlu. Ya, ini beri Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beri tips agar bisa murajaah hafalan di sela-sela kesibukan, karena kurangnya waktu untuk murajaah hafalan Al-Quran. Mohon tips dan triknya, syukron. Ya, yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meminta agar diberi kekuatan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran dan memurajaahnya, dan untuk bisa memurajaahnya. Yang kedua tentunya, ya, kalau kita merasa sibuk, ya, maka gunakanlah waktu luang yang ada, ya, waktu luang yang ada. Ketika kita tidak sibuk, gunakan waktu luang yang ada untuk murajaah Al-Quran, dan tidak menyia-nyiakan waktu luang dengan ngobrol atau dan lain sebagainya. Kalau memang benar-benar
sibuk. Akan tapi sebetulnya waktu murojaah yang lebih tepat dan lebih tenang itu di waktu malam, ya, di waktu malam. Kalau antum bisa bangun jam 1, jam 2, itulah waktu murojaah yang lebih tepat, tenang dan kuat insya Allah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan, bolehnya membaca Al-Quran berjamaah, akan tapi lebih bagusnya membaca sendiri. Ada yang membaca satu orang dan yang lainnya mendengarkan. Maka bagaimana pendapat ulama tentang khataman yang terjadi di sebagian besar masjid di kampung-kampung? Apakah boleh bagi kita untuk ikut tatkala di masjid tersebut mengadakan hal seperti itu? Ya, maka dilihat terlebih dahulu khatamannya seperti apa. Kalau di dalamnya terdapat kemungkaran atau terdapat hal-hal yang tidak disyariatkan atau hal-hal yang bid'ah, maka ya tidak ikut seperti itu. Ya, tidak ikut. Akan tapi kalau khatamannya itu ya kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari seseorang yang khatam bacaannya atau khatam hafalannya, kemudian mungkin dibagikan makanan, kemudian dibacakan doa khatmil Quran di dalamnya tanpa ada ikhtilat, tanpa ada perbuatan-perbuatan yang kiranya bid'ah, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Termasuk sunnah ya, termasuk sunnah ketika khataman Al-Quran itu mengumpulkan sanak keluarga saudara, ya, mendengarkan salah seorang bacaan Al-Qur'annya yang sedang khatam. Ini termasuk sunnah, mengumpulkan sanak saudara kerabat, mendengarkan dan dibagikan makanan. Ini termasuk sunnah, ya, para salaf melakukan hal tersebut. Adapun kalau ada ikhtilat dan lain-lain, maka tentunya tidak. Wallahu a'lam. Ya, apa hukum kita mengikuti lomba seni baca Quran seperti qiraatul Quran dengan melambatkan ketika membacanya, dan apakah penghasilan dari lomba tersebut halal atau haram? Ya, ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, masalah lomba ini para ulama berselisih pendapat tentang dibolehkannya. Ya, ada yang mengatakan kalau lomba tersebut memotivasi seseorang, ya, untuk lebih taat kepada agamanya, maka dibolehkan seperti itu. Maka dibolehkan untuk mengikutinya. Tapi kalau hanya sekedar mengejar duniawi dan lain-lain sebagainya, ya maka tidak usah ikut, harus diluruskan niatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.